Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Senang sekali saya Yuliana bisa menjumpai Anda semuanya pada acara podcast Kemangi, podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi. Kami hadir untuk memberikan wawasan, informasi, dan juga topik-topik menarik yang relevan seputar kegiatan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik sahabat Kemangi, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, podcast Kemangi hadir dengan tema Zakat Hebat, Wakaf Keren, dan telah hadir di ruang podcast Kemangi seorang narasumber. Beliau adalah penyelenggara zakat dan wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Bapak Haji Mustain Hakim SAG MHI, dan beliau juga seorang aktivis sekaligus motor penggerak penyelenggaraan zakat wakaf di Kabupaten Banyuwangi. Beliau juga pendamping setia penegak regulasi zakat dan wakaf. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli. Iya. Selalu sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan harus lebih baik. Lebih baik, Masya Allah. Sehat selalu ini, Pak Haji. Sehat Selalu walafiat bersemangat. Selalu dan harus selalu lebih baik. Iya, luar biasa. Pak Haji, di obrolan kita di podcast pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Haji, kita ingin memberikan informasi juga kepada para pendengar podcast dan juga para pemirsa podcast Kemangi. Dulu ini kan ada istilah yang namanya penyelenggara syariah atau pensar, Pak Haji. Dan sekarang saya mendengarnya bukan pensar lagi, tapi penzawa. Apakah ada perbedaan dan di mana perbedaannya itu, Pak Haji? Bisa dijelaskan terlebih dahulu di awal ini, Pak Haji, di awal. Ini berarti pendahuluan kayak saya tes-tesan skripsi. Ya, karena saya dulu mendengarnya itu di penyelenggaraan zakat itu bukan penyelenggara zakat, tapi penyelenggara syariah gitu. Adakah perbedaan di sana begitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemangi yang selalu berbahagia. Di Kementerian Agama ini salah satu ruangannya ada penzawa, penyelenggara zakat wakaf. Selain kami, itu penyelenggara yang lainnya juga ada. Ya. Penyelenggara Katolik dan Hindu. Tapi ada yang beda tipis di PHU. Itu bukan penyelenggara haji umroh, tapi penyelenggaraan haji dan umroh. Beda penyelenggara dan penyelenggaraan. Iya. Dulu penzawa ini secara nomenklatur itu namanya pensar, penyelenggara syariah. Domainnya, tusinya lebih luas dari penzawa sekarang. Iya. Jadi penzawa sekarang ini hanya meliputi penyelenggara zakat wakaf. Kalau pensar terdahulu itu zakat wakaf, termasuk produk halal dan hisab ru'yah. Jadi pas dengan istilah syariah. Iya. Ya, yang menjadi ruh di Kementerian Agama itu adalah syariah. Namun penzawa ini walaupun zawa, ya, itu ternyata tusinya itu hampir sama dengan pensar terdahulu. Jadi saat ini pun kami diberi tugas kepala kantor tidak hanya penyelenggaraan zakat dan wakaf, juga terkait dengan tugas halal, produk halal, dalam hal ini sertifikasi halal dan hisab ru'yah. Itu kan. Jadi walaupun beda atau alih nama, itu tusi kita tetap. Ada 4, zakat, wakaf, hisab ru'yah, produk halal,
Dan ada lagi Mbak yang spesial, ini sudah menjadi tugas penzawa yang diamanati oleh kepala kantor rohaniwan. Yang menyumpah-nyumpah itu ya. Yang mengangkat Al-Quran di pundaknya atau di kepalanya para pejabat yang dilantik. Itu Mbak Yuli. Itu masuk di tusinya penyelenggara zakat tusinya wakaf juga. Di penyelenggara zakat wakaf. Satu hal yang harus kita ingat, kinerja kita ini kan beda dengan yang dulu. Salah satu poin yang distressing di kinerja kita itu adalah tugas dari pimpinan. Jadi kalau sudah bicara ada tugas dari pimpinan, maka sudah lintas batas. Artinya umpamanya ya, seorang penyuluh itu ketika diberi tugas pimpinannya tidak kemudian hanya di seputar tugas penyuluh. Ketika ada pimpinan menginstruksikan untuk membantu pelayanan yang itu di luar tusinya penyuluh, maka itu menjadi bagian dari kinerja ASN saat ini. Itu yang saya ingat penjelasan terkait dengan kinerja terbaru. Itu Mbak Yuli. Iya, Pak Haji, sebagai seorang aktivis dan juga motor penggerak, juga pendamping setia, penegak regulasi zakat wakaf, Pak Haji. Tentu ada informasi-informasi terbaru ini seputar zakat wakaf. Bisa dijelaskan juga ini, Pak Haji? Oh iya. Info terbaru terkait dengan tugas kami di Zawa. Ini yang pertama tentang zakat Mbak Yuli ya. Jadi zakat ini sekarang lagi digencarkan oleh Kementerian Pusat. Itu terkait dengan pelaksanaan kampung zakat. Kampung zakat. Artinya itu di masing-masing kecamatan kah, kabupaten atau di desa? Masing-masing apa itu Pak Haji? Kampung kalau zakat. Dulu itu konsepnya itu diserahkan per kabupaten. Jadi kabupaten itu diharapkan memiliki kampung zakat prioritas yang menjadi pilot proyek. Untuk tahun ini sedianya di Banyuwangi ini ada satu kampung zakat prioritas yang sudah kita usulkan. Beberapa kali kita sudah melakukan audiensi, sosialisasi, bahkan kita melakukan diseminasi dengan pihak-pihak terkait, Pemda, dari pihak camat, kelurahan, Basnas, LAS, bahwa kita punya kampung zakat prioritas yang kita pilih Karangrejo. Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi. Kecamatan Banyuwangi. Karena ada sesuatu yang harus kita layak untuk kita munculkan di Karangrejo itu. Walaupun kemudian nanti ada di beberapa tempat terdepan, terpinggirkan, terjauh, itu menjadi pilihan juga untuk kita jadikan sebagai kampung zakat. Namun untuk tahun ini kampung zakat ini sementara dipegang langsung dikomandani oleh pusat, sehingga pusat yang kemudian mengatur mana saja kecamatan dalam satu kabupaten itu yang layak untuk kita jadikan kampung zakat. Termasuk Banyuwangi, ada dana yang tempo hari sempat ada untuk penggunaan kampung zakat di Banyuwangi, tapi untuk saat ini mungkin dialihkan untuk mungkin diterimakan di tahun depan. Begitu. Jadi itu kampung zakat. Kemudian ada kegiatan KUA PEU. Apa itu Pak? Kantor Urusan Agama Pemberdayaan Ekonomi Umat. Nah, ini terkait dengan LAS yang ada di Banyuwangi, itu berkontribusi memberikan pendampingan pada mikro kecil dalam bentuk pendampingan keilmuan dan dana. Itu yang saya dengar membina sekitar 10 pelaku usaha yang masing-masing mendapat suntikan dana
5 juta. Dari mana itu, Pak Haji? Dari masing-masing las yang ada di Banyuwangi. Iya. Ya, kalau di Banyuwangi ini yang menjadi PIU prioritas untuk tahun ini ada 3, di Muncar, di Blimbing Sari, dan di Kalipuro. Iya. Itu masing-masing didampingi oleh Lasnas. Semacam di Muncar sekarang, iya, lagi proses Mas Anang, itu bekerja sama dengan IZI. IZI itu kalau nggak salah Inspirasi Zakat Indonesia. Itu yang mendampingi pelaku usaha sekaligus mengucurkan dana sekitar 50 juta. Jadi satu pelaku usaha itu sama masing-masing mendapatkan 5 jutaan. Dan terkait zakat ini pula di pusat itu ada kegiatan yang namanya Madrasah Layak Belajar, MLB. Kaitannya dengan Madrasah Layak Belajar. Jadi komitmen Basnas itu untuk bekerja sama dengan Kemenak yang istilahnya yang menjadi pencetus awal adanya Basnas. Basnas ini punya kegiatan yang namanya Madrasah Layak Belajar. Ya. Per hari ini Ya. itu ada komitmen Basnas secara nasional itu membantu sekitar 50.000 madrasah se-Indonesia. Iya. Untuk diberi bantuan sekitar 25 juta dalam rangka untuk rehab renovasi madrasah. Penggunaannya Ya. untuk itu ya. Itu Untuk fisik ya, sekolah. itu yang di sektor zakat. Terkait dengan wakaf, Ya. banyak sih ini melalui direktur pemberdayaan zakat wakaf ini yang beliaunya Profesor kalau nggak salah Waryono beliau ini luar biasa. Di wakaf itu punya program yang namanya inkubasi wakaf produktif. Apa itu inkubasi wakaf produktif itu, Pak? Jadi inkubasi wakaf produktif ini satu wakaf ini bagaimana kemudian diberi bantuan menjadi produktif. Satu wakaf diberi Ya, bantuan. jadi kan posisi contoh ya, masjid rata-rata masjid itu kan lokasinya strategis. Ya. Di pinggir jalan. Nah, ini kan strategis dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kan gitu. Tidak ansih kemudian masjid untuk ibadah saja, tapi bisa mensejahterakan terutama di bidang ekonomi bagi jamaah yang ada di sekitar kawasan masjid. Maka bagaimana melalui inkubasi wakaf produktif ini, masjid yang dulunya hanya sekedar masjid untuk sholat, ini dirubah peruntukannya, ditambah manfaatnya menjadi produktif. Itu namanya inkubasi wakaf produktif. Seperti itu. Ya. Yang kedua, urusan wakaf ini ada lagi yang namanya kota wakaf. Kota wakaf. Iya, kota wakaf. Jadi bagaimana berharap banyak kota wakaf yang bermunculan di seluruh Indonesia. Iya. Salah satunya indikasinya ketika satu kabupaten atau kota itu disebut kota wakaf, salah satunya itu ada wakaf membangun endowment fund dana abadi melalui skema wakaf uang. Nah ini para sahabat Kemangi, ini perlu sekaligus saya sampaikan bahwa Mbak Yuli ini adalah salah satu pengurus di Badan Wakaf Indonesia. Masya Allah. Ya, luar biasa beliau ya. Termasuk selaku pengawas di lembaga keuangan wakaf, lembaga wakaf uang. Insya Allah. Satu yayasan yang ada di Banyuwangi, beliaunya jadi salah satu pengawas di wakaf uang ini. Jadi salah satu indikasinya satu kota itu disebut kota wakaf adalah sudah mulai aktif ya terkait dengan wakaf uang. Karena itu perlu sekali nih
untuk mengedukasi, mensosialisasi wakaf uang ini, yang mungkin sering saya sampaikan ke Mbak Yuli sendiri, seandainya per satu masjid itu punya dana 1 miliar, dengan skema di deposito syariahkan, maka 1 bulannya masjid itu akan di cover ya dana melalui nisbah akad bagi hasil itu 5 juta sebulan per masjid itu. Jadi seandainya setiap masjid di Banyuwangi ini, kalau nggak salah sekitar taruhlah 2000 masjid, itu masing-masingnya mampu, masyarakatnya itu berwakaf uang sampai mencapai 1 miliar, maka mereka nggak usah ngandalkan kalengan itu, Mbak. Kelinting ya. Mungkin ada yang salah naruh 100.000, mikirnya sampai seminggu itu. Mintanya susu dari pengurus kan gitu. Nah, seandainya itu bisa, betapa luar biasa kita melalui skema endowment fund, dana abadi untuk syiar, itu luar biasa. Mudah-mudahan yang harapan-harapan kita bersama ini bisa terwujud begitu ya. Amin. Dan sahabat podcast Kemangi, kita tahu bahwa Pak Haji Hakim ini bukan hanya seorang aktivis, beliau juga bergerak banyak sekali organisasi-organisasi keagamaan yang beliau ikuti begitu. Sedikit pertanyaan saya yang mungkin agak sedikit menyimpang ini Pak Haji ya. Kalau boleh tahu hobinya Pak Haji ini apa ini Pak Haji? Ini dibolehkan enggak pertanyaan ini? Tanya dulu sama karena Satpam. Banyak sekali aktivitas beliau, dan beliau juga merupakan seorang aktivis penggerak begitu ya. Organisasi keagamanya juga luar biasa. Makanya saya ingin tahu ini sebenarnya hobi beliau ini apa begitu. Nanti kalau ngomong hobi ini agak ke dalam urusannya. Kalau boleh tahu apa ini Pak Haji? Hobinya Pak Haji? Kalau saya sih, teman-teman sudah paham itu. Setiap masuk ke ruangan saya mesti aromanya kopi. Oh, itu. Jadi hobi saya itu ngopi. Ngopi itu ada tinjauan syariat, ada hakikat. Masya Allah, apa itu bisa dijelaskan di sini mungkin? Kalau syariatnya ngopi itu ya ngopi. Ngopi itu yang ngopi. Dan ini ada kopi ini di sini. Silakan bisa diminum. Berarti sudah disiapkan oleh Mbak Yuli ini. Jadi ngopi ini ya ngopi. Iya, monggo. Aslinya ngopi. Iya. Ini beda ini para sahabat. Kalau yang di Mbak Yuli itu ada gulanya. Iya. Kalau ini kopi pahit. Saya menginginkan pahit itu hanya di kopi. Sementara yang lainnya manis. Iya, kehidupan kita juga manis gitu ya. Silakan Pak Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopi spesial ini, Mbak. Iya. Masya Allah. Pak Haji, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ngopi, jadi ini ngopi secara syariat. Iya. Ngopi hakikat itu adalah ngopi, ngolah pikiran. Masya Allah. Jadi kita ini kan harus senantiasa berpikir. Pantesan banyak inspirasi yang keluar dari panjenengan ya Pak Haji ya. Enggak begitu. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat, di akhir ayat itu. Afala ta'qilun, afala tadadakarun, afala tubsirun. Kan gitu. Jadi arahnya itu semuanya itu tadi tuh ngopi, olah pikiran. Jadi senantiasa dinamis, termasuk pikiran kita. Nah, dengan ngopi padang, parang-parang padang. Banyak inspirasi yang keluar begitu. Pak Haji, kita lanjutkan bincang-bincang kita, dan kita berharap di acara podcast Kemangi ini tentunya bukan hanya informasi dan juga wawasan, kita juga berharap ada inspirasi yang bisa kita sajikan untuk para sahabat podcast. Selanjutnya Pak Haji, tadi disinggung masalah LAS begitu ya, Basnas dan seterusnya. Nah, ada sedikit ingin kami ketahui Pak Haji, bagaimana hubungan antara organisasi-organisasi pengelolaan zakat ini di Kabupaten Banyuwangi Pak Haji? Hubungannya seperti apa Pak Haji? Iya. Oh iya, itu bagus itu. Kalau di level nasional sepertinya baik-baik saja Mbak. Kementerian Agama selaku regulator dan fasilitator itu dengan Badan Wakaf termasuk Basnas itu luar biasa. Bahkan saya apresiasi angkat topi ini, urusan wakaf
yang saya dengar per hari ini, wakaf uang yang dapat dihimpun oleh pengurus BWI Pusat itu tembus di angka 2 triliun lebih. Masya Allah. Itu kalau umpamanya skemanya ditaruh deposito saja, itu sudah luar biasa. Iya. Berapa tadi istilahnya? Umpamanya dari 2T itu dapat 5% saja, itu luar biasa. Pak Haji, itu kan di tingkat pusat ya. Kalau level kabupaten sendiri seperti apa hubungannya Pak Haji? Kalau boleh tahu. Ya harus tahu jenengan. Iya, wajib tahu. Bagaimana Pak Haji? Iya, selaku penyuluh agama harus tahu. Iya. Jadi kalau sepengetahuan saya, bahwasanya ibarat segitiga, Kemenak, Basnas, dan Lasnas. Ini di satu sisi Kementerian Agama sama Basnas ini cukup harmonis. Salah satu indikasinya kenapa harmonis ya kita enjoy saja lah. Selama ini sampai umpan balik ini terus menyambung. Iya. Termasuk juga pernah disampaikan oleh Ketua Komisioner Basnas bahwasanya beliau tutup mata. Itu disampaikan di hadapan kepala kantor. Apapun yang diajukan oleh Kemenak dan ditandatangani oleh penjawa, itu pihak Basnas tutup mata. Artinya apa? Sepanjang itu sesuai dengan program dari Basnas sendiri, insya Allah semuanya di ACC. Itu kan cukup harmonis. Persoalan kalau di BWI juga saya rasa harmonis juga. Kan harus harmonis ini Pak Haji. Iya. Cuma persoalannya di Basnas ini, Mbak Yuli, antara Basnas sama Lasnas ini saya rasa kurang harmonis. Salah satunya bahwasanya Basnas dan Lasnas ini tidak pernah ketemu. Mestinya kan ada kegiatan secara berkala atau setiap bulan lah ada pertemuan. Ini ya juga menjadi koreksi kami penjawa, mestinya juga menjadi fasilitator pertemuan mereka berdua kan begitu. Sama sampai detik ini kegiatan berkala pertemuan rutin bulanan itu tidak pernah ada. Termasuk juga dari sisi akuntabilitas. Basnas sendiri meminta kepada Lasnas untuk laporan dan tidak bergayung sambut. Lasnas tidak mau laporan ke Basnas. Nah, ini ada insya Allah Mbak Yulia tentang undang-undang pengelolaan zakat ini ke depan mungkin nanti ada perubahan ya atau penambahan di salah satu pasalnya atau beberapa pasal terkait dengan posisi Kemenak. Jadi Kemenak itu besok mendapat amanah yang lebih kuat. Salah satunya adalah bahwa Kementerian Agama itu menjadi auditor di setiap level, ya mengaudit terkait dengan pengelolaan zakat baik Basnas maupun Lasnas. Sementara ini kan terus terang kita nggak lakukan itu, karena kita sendiri kurang percaya diri terkait dengan regulasi. Ke depan ini nanti secara tersurat, insya Allah ya. Ke depan ini bahwa Kementerian Agama selaku auditor di setiap level atau tingkatan baik kepada Basnas maupun Lasnas. Nanti kita istilahnya benar-benar melakukan audit secara berkala kepada Basnas Las terkait dengan pengumpulan, pendayagunaan, termasuk pendistribusian zakat infak sedekah. Jadi itu menjadi PR kita bersama bagaimana Kementerian Agama, Basnas dan Las ini menjadi satu kesatuan yang utuh, membentuk kinerja yang kolektif, kolegial, semuanya berkolaborasi agar
pengelolaan zakat di Banyuwangi ini bisa maksimal. Ya, mudah-mudahan harapan-harapan yang disampaikan oleh Pak Haji Hakim tadi bisa terwujud dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Amin amin. Baik Pak Haji, sebenarnya kita mau wawancara lebih lanjut terutama tentang wakaf uang itu tadi, wakaf produktif dan seterusnya Pak Haji. Tapi mungkin itu bisa kita sampaikan di lain kesempatan begitu ya. Karena kita harus akhiri acara podcast pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita berpisah Pak Haji, ada closing statement yang bisa disampaikan. Mau nambah sebentar saja bahwa selain zakat wakaf kita juga mendapat tambahan tugas dari kepala kantor terkait dengan pendampingan produk halal. Dalam hal ini sertifikat halal bagi pelaku usaha. Bagaimana makanan minuman yang beredar di Banyuwangi ini itu semuanya bersertifikat halal. Apalagi ada program namanya WHO. Apa itu? Wajib halal Oktober. Wajib ini halal sekarang Oktober. Bulan apa? September, Oktober. Berarti kurang 1 bulan. Wajib. Tepatnya tanggal 17 Oktober. Itu hakikatnya semua makanan, minuman, dan proses terkait dengan makanan minuman yang beredar di Banyuwangi itu harus WHO, wajib halal Oktober. Kalau tidak, maka ada sanksi dari negara, dari pemerintah kepada pelaku usaha. Sanksinya apa itu? Belum ada pemberitahuan. Kami selaku penyelenggara zakat wakaf ditunjuk menjadi salah satu pengawas, mendampingi Bapak Kasubag selaku ketua. Itu. Oleh karenanya mari kita sukseskan bersama-sama WHO wajib halal Oktober, dan mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan wajib halal Oktober ini bagi semua pelaku usaha begitu tentunya. Baik, closing statement Pak Haji bisa disampaikan? Saya hanya menyampaikan sabda Rasulullah bahwa beliau bersabda menjadi nasihat kita semua. Beliau bersabda, hasinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah wa a'addu lil bala'i du'a. Jaga hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, dan tolak bala dengan kekuatan doa. Insya Allah kalau 3 hal ini kita lakukan, harapannya hidup kita mulia dan bahagia dunia dan akhirat. Terakhir Mbak sudah selesai ini. Saya nyampaikan sebuah tagline untuk zakat dan wakaf. Monggo, Mbak silakan. Yuli bisa nirukan saya. Oke. Jadi para sahabat Kemangi, ini bisa menjadi tagline Jawa. Yang pertama saya sampaikan zakat hebat. Zakat hebat. Kemudian wakaf. Keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Aku cinta zakat dan wakaf. Ayo, 1, 2, 3. Zakat hebat. Wakaf keren. Aku cinta zakat dan wakaf. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian dan juga terima kasih kehadirannya di ruang podcast Kemangi Pak Haji. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses selalu untuk Anda Pak Haji ke depannya. Termasuk untuk Mbak Yuli sendiri. Terima kasih. Dan juga sahabat podcast Kemangi, demikian tadi, terima kasih atas segala perhatiannya dan mudah-mudahan obrolan santai kami yang kami sajikan lewat podcast Kemangi benar-benar memberikan inspirasi dan juga harapan-harapan kami. Mari kita wujudkan tadi WHO wajib halal di Oktober, mudah-mudahan memberikan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat yang luar biasa untuk para pelaku usaha dan juga kita semuanya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.